Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah wa ba'dah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin al alim wal alamah, para asatidz, para kiai, para bapak, ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh fi hadhil majlasah fil masjid Nurul Islam RK 5 YKP yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersama dapat diberikan satu kekuatan dan kesehatan oleh Allah untuk menunaikan sholat subuh bersama. Al-masi ilal masajid fidulmi, kaki kita gampang menuju masjid Allah tatkala gelap gulita. Ini adalah satu bentuk kasih sayang Allah dan manusia-manusia pilihan yang kelak pada hari kiamat insya Allah akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaumaladillah, yang pada hari itu tidak ada perlindungan illa zilluhu, kecuali satu perlindungannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberikan istiqomah sampai akhir hayat, seperti kayak yang kita lakukan kayak begini ini, dilanjut dengan taklim. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan takzim tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena jasa-jasa beliau sampai hari ini kita bersama menikmati rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa, dengan keamanan, kelancaran, dan keberkahan hidup. Minad dhulumati ilan nur, yang dimana kita oleh Allah dulu pada saat zaman jahiliyah, pada sesat, dan kemudian kehadiran Rasulullah, kita semuanya bisa diberikan jalan keluar berupa satu nilai penerangan, yaitu dinul Islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu hadirin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita umur panjang, dan fa insyaallah ini walaupun khilafiyah, ada yang hari ini sudah 1 Rajab, ada yang besok juga, ya gak usah kita pertentangkan karena mereka memiliki hitungan masing-masing. Tapi yang jelas mudah-mudahan kita dapat melaksanakan Syahrul Haram, yaitu bulan haram, bulan Rajab, salah satu daripada bulan 4 yang ada. Bulan yang 4 ada itu apa saja? 1. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Dan kita kalau yang berkeyakinan hari ini Rajab, ya nggak apa-apa, besok ya nggak apa-apa, karena fatwanya sudah masing-masing di antara organisasi berbeda-beda. Tapi yang jelas semangatnya adalah al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi Islam itu tetap tinggi di atas agama-agama yang lain. Ya, kita jaga kerukunan, mudah-mudahan selalu kita diberikan sehat walafiat oleh Allah, istiqomah ibadah dan panjang umur, serta kemudian dimudahkan oleh Allah urusan duniawiyah maupun ukhrawiyah, dan mudah-mudahan ending kita semuanya nanti husnul khatimah. Ala kulli ma nawa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا. Amin amin ya mujibas sailin. Mudah-mudahan dikaruniai usia masuk di dalam bulan Ramadan kita semuanya. Bapak dan Ibu hadirin, ya soalnya semalam mengiklik ini batuknya jadi kurang tidur. Tapi fa insya Allah kalau kita dipertemukan seperti kayak gini, insya Allah nanti menjadi wahasuna ulaika rafiqah. Apa artinya? Artinya adalah teman-teman yang baik semuanya yang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi teman sebaik-baik teman yang sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semuanya ini yang biasa daripada berkumpul bareng, berjamaah bareng dan bertaklim bareng seperti kayak gini ini, insya Allah nanti semuanya itu akan bareng-bareng kita berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita saling keterkaitan bersaudara dalam seiman dan seagama, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala terus tiada hentinya menjadi siraman rahmat. Doa penjenengan, doa kita semuanya. Itu tadi adalah doa supaya kita bisa melaksanakan, diberikan keberkahan di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Selanjutnya nanti oleh Allah usia kita masuk di dalam bulan Ramadan. Jadi manusia-manusia pilihan itu diantaranya adalah orang yang usianya masuk di dalam bulan Ramadan. Jadi apapun dan siapapun seseorang kalau seandainya usianya masuk di dalam bulan Ramadan berarti manusia itu masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah, kita teruskan nggih. Kalau wingi saya sampai di mana ya? Ini soalnya wingi gak disyuting. Kalau disyuting saya mau berangkat itu tak lihat dulu. Dan saya lupa mana ini ya, mohon maaf karena ya memang saking banyaknya tempat yang kemudian dikelilingi gitu loh. Makalah yang ke-9 ya. Halaman 121 atau 120 ya. Lupa semua nggih. Apa? Ngantos pundi ini? 120. Nggih sampun, kalau gitu kalau nate bersama-sama ataupun masih sama dengan kemarin ya dimaklum.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis Nabi ini di dalam bab yang ke-10, kemudian makalah yang ke-7. Makalah ini bukan makalah tapi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yakunul abdu fis sama, tidaklah menjadi seorang hamba fis sama, di atas langit, wala fil ardi, dan juga tidak di dalam bumi. Seorang abd atau seorang hamba itu mukminan, benar-benar mukmin, hatta yakunu wasulan, sehingga seseorang itu dikatakan sebagai orang yang senantiasa lemah lembut ataupun menyambung hubungan silaturahmi. Wasilan itu artinya menyambung, sungguh menyambung. Jadi kalau kita itu ingin terkenal di muka bumi maupun di langit, khususnya di langit, kalau kita itu terkenal di bumi kan nanti banyak ujiannya. Jadi terkenal sebagai hamba Allah di bumi, alhamdulillah. Gak terkenal gak apa-apa, yang penting terkenal di langit. Kalau orang terkenal di langit itu berarti sudah barang tentu kekasihnya Allah ahli surga. Artinya tidak dikenal atau tidaklah menjadi seorang hamba, orang itu berada di langit maupun berada di bumi, mukminan, benar-benar mukmin, hatta yakunu wasulan, sehingga orang tersebut suka silaturahmi, suka menyambung kekeluargaan, famili, sanak saudara, berteman dan bersahabat. Ciri orang yang beriman itu apa? Yaitu tidak lain, salah satunya adalah orang yang suka nyambung seduluran, silaturahmi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka yasil rahimahu, sambung sahabat kita yang kemudian jauh, kita telepon, ada telepon enak. Orang yang kemudian menjauh dengan kita dekati. Sudah, insya Allah itu adalah tanda orang yang mukmin. Karena sebetulnya kalau kita ibadah kepada Allah, itu apa yang kita inginkan langsung tembus. Apa yang kemudian kita itu berdosa, lantas minta maaf kepada Allah, langsung di mana tempat bisa. Karenanya khusus masalah muamalah ini dalam Al-Quran itu menempati posisi 70% daripada isi Al-Quran itu adalah ya baik-baikan kepada sesama manusia. Lah kalau kita itu mohon maaf, tahajudnya luar biasa, puasanya juga puasa Daud, Senin Kemis Ayyamul Bait semuanya dilaksanakan. Nonsen sampean akan memperoleh suatu kebahagiaan, apalagi terkenal di langit nanti. Sekarang pun juga bisa terkenal di langit. Kalau seandainya kula panjenengan sami ngapunten tidak baik-baikan kepada sesama manusia. Ini sebetulnya yang dimaksud itu adalah kita semuanya ini jadilah orang mukmin yang baik. La yu'minu ahadukum, tidak dikatakan mukmin beriman salah seorang di antara kalian semuanya, hatta yuhibba li akhihi, sehingga mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Sekarang saya tanya, kira-kira kula sampean kabeh kalau tonggoe wis api apa enggak kanan kiri? Ampun. Sesuai dengan ekspektasi daripada tonggoi tersebut, wah wong iki wapi, wong iki anu kayak begitu. Kula sampean mati nanti ngapunten,
Torene Gusti Allah, terserah prasangka hambanya yang ada di kanan kiri tetangga kita. Itu contoh tetangga saja. 3 tetangga yang ada sebelah kanan baik, 3 sebelah kiri baik, insya Allah sampai dikatakan Gusti Allah jadi orang baik. Maka rebut hatinya tonggo itu supaya apa? Hidup kita itu menjadi orang yang dikenal di langit dan juga di bumi, dikasih sayangi banyak manusia. Malam yang hamun nas, siapa seseorang yang tidak berkasih sayang terhadap sesama manusia, lam yarhamkumullah, Gusti Allah juga tidak akan berkasih sayang terhadap sampean. Pasti tuh, coba, nggak ada di masa tuanya orang yang kemudian menyendiri terus kemudian enak, nggak ada. Jadi kalau seandainya kula panjenengan sami ingin hidup itu sempurna dan hakikat daripada suatu kebahagiaan serta keimanan tercapai, maka fal yasil rohimah. Jadi kula sampean kabeh harus berbaik-baik. Semua makhluk Allah sebetulnya kalau kita itu dalam satu konteks ingin berbaik selain Allah lah. Makanya kemudian di sana diterangkan siapa orang yang berkasih sayang terhadap sesamanya, maka dia akan dikasih sayangi penduduk langit maupun penduduk bumi. Nah, kalau sampean kabeh ngapunten, kalau sekarang saya tingkatkan wasilah atau silaturahmi dengan makhluk-makhluk yang lain juga, makanya kemudian ada bencana geologi apa itu ya, seperti kayak yang sekarang ini ya, itu sebetulnya adalah kula sampean tidak ramah dengan makhluknya Allah. Termasuk diantaranya adalah binatang dan tumbuhan, pepohonan, gunung dan lain sebagainya, itu makhluk Allah. Jamaah ngapunten. Sekarang begini saja, sampean punya motor, kalau motor ini ternyata kemudian dinggo terus, dipakai terus, diambil koyo itu umpamanya kayak gitu, kira-kira nanti iso mogok apa enggak? Ngenak no awak dewi apa enggak? Coba. Tapi kalau seandainya, mohon maaf, penjenengan rumah dengan baik, habis dicuci itu loh, dengan setelah dicuci atau sebelum dicuci, dipakai enak mana saja nih? Halo, motor mari dicuci loh kok enak. Padahal ini kan benda mati, gitu loh. Kalau sampean kabeh kadang-kadang gunung bareng batu ya batu. Istilah ada tambang dan lain sebagainya, mohon maaf. Tapi kalau keterlaluan liri kahum ba'dhal ladzi amilu, sungguh aku akan timpahkan bencana sebagian dari orang yang melaksanakan. La'allahum yarji'un. Itu bentuk kasih sayang Allah supaya kula sampean kabeh iku sadar kembali nanggone Gusti Allah. Surat napa niku? An-Nisa. Nggih ta? Ayat pinten? 69. Sampeyan iki jawab napa sampeyan iki asbun. Surat Ar-Rum ya. Aja ayat 21 mantenan. Ayat yang ke-41. Doarul fasadu fil barri wal bahri. Sudah sampun, apalagi terhadap sesama manusia. Nah, kula panjenengan sami ngapunten ingin dikatakan sebagai orang yang nanti terkenal di langit dan juga terkenal di bumi, maka panjenengan suka silaturahmi. Kabeh diapii ngoten lho. Kabeh diapii, ekosistem yang ada diapii. Dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77 di sana diterangkan, wala tabghil fasada fil ardi. Jangan kalian membuat suatu kerusakan di muka bumi. Jadi silaturahmi pada sesama manusia oke. Ditambahi lagi juga baik-baikan dengan lingkungan alam. Jangan merusak bumi kata Allah.
ba'da islahiyah. Di dalam ayat yang lain itu ada kalimat wala tufsidu fil ardi ba'da islahiyah gitu. Jangan kalian merusak bumiku, kata Allah, setelah Allah memperbaikinya. Membangunnya Allah itu mengkokohkan semuanya, sudah ada tanaman, sudah ada pepohonan, sudah ada apa batu-batuan, sudah itu kokoh. Wisan. Jangan kau merusak. Nah, di dalam surat Al-Qasasnya itu diterangkan gitu. Wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kalian semuanya merusak bumiku, kata Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbul mufsidin. La yuhibbu itu tidak suka alias benci terhadap orang-orang yang membuat kerusakan. Understand? Nah, makanya mari kita semuanya menjadi orang yang tingkatannya lebih tinggi, suka berwasulah ataupun menyambung-nyambung terhadap makhluk Allah, khususnya manusia. Jangan kita itu bertengkar terus. Hai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumum min qaumin, enak hidup. Jangan kau mengolok-olok, menghardik, mengenyek, merendahkan kaum yang satu dengan kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum. Boleh jadi orang yang engkau olok-olok itu lebih baik daripada diri kita sendiri. Kita nggih. Alhamdulillah. Melek Allah sallallahu Muhammad. Nah, gitu. Jadi Masya Allah. Jadi selanjutnya tingkatannya wala yakunu wasulan, kita tidak dikatakan orang yang selalu wasilah, selalu silaturahmi. Ini berarti ditingkatkan lagi. Hatta yakunu musliman, sehingga betul-betul penjenengan itu jadi wong Islam sing bener. Musliman itu masdar yang artinya adalah betul-betul Islam. Banyak enggak orang yang ngaku-ngaku sebagai orang muslim? Banyak. Orang Islam sendiri yang ngaku sebagai orang muslim juga banyak. Tapi tidak musliman. Ya wis Islam ono Islam KTP. Bisa masuk surga enggak? Hah? Bisa. KTP netok. Jadi dengan kalimat lain bahwasanya orang yang dikatakan silaturahmi tadi itu sudah melaksanakannya, tetapi kemudian Islamnya nggak benar, masih dipertanyakan oleh Rasulullah. Wala yakunu wasulan, dan tidak dikatakan orang tersebut ahli daripada menyambung silaturahmi hatta yakuna musliman, sehingga orang tersebut tidak betul-betul menjadi orang Islam. Makanya jadi orang Islam, udkhulu fis silmi kafah. Masuk agama Islam secara keseluruhan. Belajar syariat, taklim seperti kayak ngaten iki. Jadi taklim. Iki baru Islam. Salama yusallimu tasliman. Salama selamat, yusallimu lagi selamat. Tasliman, betul-betul selamat benar. Jadi kita itu memang mohon maaf bahwa pasti kita itu diuji enggak sama Allah. Setiap manusia yang hidup pasti. Setiap kita punya satu persoalan masing-masing. Tapi kalau Islamnya itu benar, dia akan memperoleh satu jalan keluar di dalam segala kesulitannya gitu loh. Jadi kula sampean kabeh kalau sandarannya kepada Allah pasti itu adalah muslim yang benar. Tapi kalau sampean gak ngapunten gini, kadang-kadang ono masalah. Kaya ngoten niku ya kaya ndonga, ya Allah, lepaskan kami ini dari segala kesulitan yang ada. Ya Allah, permudah. Kenapa ya Allah semuanya ini kok seolah-olah tahu terus tiada hentinya, kesedihan merundung terus. Ngono iku didelen ngene status.
ngomongin anggone Gusti Allah tapi didele status. Malah sampean itu kalau seandainya ada satu nilai yang berhubungan dengan kekurangan terhadap diri kita, ojo didele nok ngone status. Ono enggak nonggone kene? Hah? Orangnya enggak datang, orangnya enggak datang. Tapi yang jelas ngapunten, siapa orang yang sambat terhadap manusia, maka sama dengan mengadukan Allah kepada makhluknya. Ini yang harus dicamkan. Nah, penjenengan juga nggak ada fungsinya sebetulnya, dan juga malah diketawain sama kira-kira ada orang yang kemudian dengan kekurangan ataupun dengan kesumpekan yang ada di dalam dirinya didelen ngone status diwoco karo orang banyak mana yang suka dengan yang tidak suka. Halo, aslinya banyak yang nggak suka, meskipun dia koyok-koyok mendoakan mudah-mudahan ada jalan keluar, aslinya itu menungso tidak kekal. Yang kekal itu adalah Gusti Allah. Maka Allahus Somad, Allah adalah tempat segalanya. Makanya jadi orang muslim jangan separuh. Jadi orang muslim yang kuat, itulah kemudian akhirnya ada tingkatan tadi silaturahmi. Tidak dikatakan menjadi orang yang suka silaturahmi kalau kita tidak orang yang muslim yang kuat atau betul-betul muslim. Selanjutnya yang ketiga, wala yakunu musliman, dan kalian tidak dikatakan sebagai orang muslim yang betul-betul muslim, karena ini ada musliman kalau teman-teman muslim maksudnya, bukan Islam-Islaman gitu loh. Hatta yusalliman nasa min yadihi walisani, sehingga dia bisa menyelamatkan manusia dari tangan dan lesannya. Jadi kalau seandainya kita kepingin tahu Islam itu apa, ma'wal Islam, apakah Islam? Islam itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, seseorang yang bisa menyelamatkan muslim satu dengan muslim yang lain dengan tangan dan lesannya, dengan kekuasaannya. Ujian terberat daripada orang Islam itu adalah tafaruk. Kenapa tafaruk ya? Perpecahan, ujian terbesar itu. Kemudian satu dengan yang lainnya tidak saling mengalah yang banyak. Penjalan pesan itu nongone komen-komen netizen dan lain sebagainya itu. Sebaik-baik kiai semacam apa, sebaik-baik fatwa seperti apa, kemudian yang betul-betul mendukung dengan yang tidak, itu kan banyak yang tidak gitu loh. Artinya nggak tahu ya orang-orang kita itu seperti apa. Tapi yang jelas nyeneng wong apa sih eleke gitu loh. Jadi ya sudah didukung aja, diseneng aja. Sudah. Apa saja yang kemudian menjadi satu program, mohon maaf, misalnya kayak pemerintah kayak gitu, ya ada yang mendukung, ada yang tidak. Dalam penanganan banjir, misalkan umpamanya kayak begitu, kira-kira orang yang terkena banjir atau kena rob ini ingin sabar apa tidak sabar? Atau saya boleh sampaikan, kira-kira kepengen cepat selesai apa tidak? Kepengen cepat selesai. Tapi apakah tenaga manusia bisa langsung kemudian bim salah bim? Nah, ini yang kemudian harus dipertanyakan. Maka kemudian masih harus berbuat api koyok ya apa, tetap masih ada yang nyacat gitu loh. Jadi hati-hati. Jadilah kita hati yang bersih, hati yang damai, yang kemudian bisa menyelamatkan milisanihi dari lesan kita, wayadihi dan kekuasaan atau tangan kita. Kalau umpamanya kita sedemikian, itulah muslim.
Jadi tidak kok kemudian memancing di air keruh. Jadi kita tidak memancing satu persoalan terus gitu loh. Doa nggak bisa doa. Marra'a minkum mungkaron, kalau kita itu melihat kemungkaran fal yughayyir biyadihi. Dengan tangan kita. Kalau tidak bisa fa'ilam yastati fabilisa lisanihi. Fa'ilam yastati ya nggak bisa lagi, maka fabiqolbihi. Ya sudah, kita itu lemah, maka kemudian kita berdoa saja, mudah-mudahan semuanya itu baik. Enak kan hidup kayak begini. Kepingin terkenal di langit itu Masya Allah angel Pak. Walaupun sebetulnya itu adalah gampang, sebetulnya gampang. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita selalu dicukupkan oleh Allah semuanya. Cukup fisik bareng saya serius terus saya niki gak nanti tak dungakno cukup baik. Jadi cukup Islamnya, cukup imannya, cukup ini semuanya akhirnya enak, nggih. Cukup rezekine nggih, cukup umure nggih. Dungane apa sih iku? Dungane ataupun dikire. Cukup itu bahasa Arab apa? Kafa ya, kafa. Dicukupkan saya berarti kafi, kafi. Kita kan sering dengar pujian itu. Allahul kafi Rabbunal qasadnal wajadnal likulli kafi kafanal wa ni'mal alhamdulillah. Hafal itu. Dihafalkan kemudian diistiqomahkan, dibaca sendiri walaupun tidak pakai mic apa-apa. Kalau kita itu terus memanggil Allah dengan kalimat itu tadi, insya Allah gampang. Kafi itu artinya Allah. Allahul kafi, Allah yang mencukupkanku. Rabbunal, Tuhan yang mencukupkan aku. Terus apa mana? Allahul kafi Rabbunal wajadnal, kami yang menemui aku dalam kecukupan. Terus qasadnal kafi. Qasadnal kafi itu adalah maksud kita itu dicukupkan juga oleh Allah, keinginan-keinginan kita. Ibu hadirin rahimakumullah. Pak, halo. Ini masih ada kehidupan? Kalau semuanya ngelentur kabeh, ayo. Allahul kafi Rabbunal qasadnal kafi wajadnal likulli kafi kafanal wa ni'mal kafi alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, tidaklah seseorang itu nanti dikenal sebagai seorang hamba di langit maupun di muka bumi, ya. Itu tadi yang paling terakhir, kalau tidak menjadi wong Islam sing beneran, gitu loh. Selanjutnya, wala yakunu musliman, dan tidak dikatakan orang itu Islam beneran, itu terus bertingkat terus ini. Hatta yakunu aliman, sehingga beliau atau siapa saja menjadi orang yang berilmu, gitu loh. Jadi nggak boleh kita itu berhenti untuk belajar. Belajar itu adalah hukumnya wajib, dan bukan hanya wajib seperti kita wajibnya sholat, wajibnya puasa, wajibnya zakat, tapi wajib yang menggunakan kata Rasulullah, thalabul ilmi faridotun. Masdar lagi, kewajiban di atas kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, itu namanya tingkatan. Artinya adalah kita itu menuntut ilmu itu dari ayunan ibu sampai liang lahat. Jadi kalau kita semuanya ngapunten gawe salat niki hukumnya fardhu. Pas pada saat puasa Ramadan hukumnya fardhu. Tapi kalau nuntut ilmu ini adalah faridhatun,
Sungguh di atas kefarduan itu semuanya, kewajiban itu semuanya. Artinya apa? Sampai nih ojo ngomong kayak gini, Val, kayak begitu Pak Ustadz, aku taklim wis gak usah sholat, ngono, gak usah puasa, ndak begitu. Sholat kita yang fardu ini tidak akan bisa sempurna kalau tidak dengan ilmu. Puasa kita juga tidak akan bisa sempurna kalau tanpa ilmu, gitu loh. Makanya jadikan kita itu orang muslim yang berilmu, sehingga nanti menjadi hamba Allah yang terkenal baik itu di langit maupun di muka bumi. Jadi orang baik kepingin apa betul? Makanya kemudian mayyuridillah khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang ingin dikehendaki oleh Allah menjadi orang-orang yang baik, maka tidak ada konsep dan resepnya. Fafahama fiddin, pasti dikasih kefahaman tentang agama. Mari kita berkaca terhadap diri kita masing-masing. Maaf terutama terhadap diri saya pribadi. Saya juga bertanya, sejauh apa tingkat kefahaman kita tentang syariat, tentang agama kita? Ini yang kemudian dipertanyakan. Kalau kita ingin menjadi orang baik dan terkenal nanti menjadi orang yang iman sungguhan, terus kemudian wasilan itu tadi, lantas kemudian musliman beneran, sehingga kemudian bisa diakui oleh penduduk langit dan juga penduduk bumi. Selanjutnya adalah harus aliman, betul ngelmoni itu. Nah kemudian nanti bukan hanya sekedar aliman, tapi alim wal alama, punya ilmu terus action gitu loh, ya, ilmu dan action. Paham gak Pak ini? Kira-kira yang tak sampaikan ini semuanya paham nomor. Nah, aliman. Jadi pengetahuan itu diperlukan dalam satu konsep kehidupan seseorang. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Berbeda dalam konteks amalia, ibadah, pekerjaan sekalipun juga berbeda. Kalau orang punya ilmu, diangkat derajatnya oleh Allah luar biasa. Surat apa? Ayo coba. Di Al-Quran, sampean kan kepingin kalau seandainya saya nerangkan kayak gini, sehingga sudah disekak ster. Dalilnya ada, berarti kudu percaya gitu loh. Di dalam surat Al-Mujadilah, ayat yang ke-11. Jadi orang yang punya ilmu diangkat derajatnya oleh Allah. Surat apa kalau mau? Al-Mujadilah ayat 11. Jadi tidak dikatakan orang yang muslim yang tadi kalau tidak ditingkatkan menjadi orang yang muslim beneran maksudnya. Maksudnya orang yang muslim yang berilmu, al-alim wal alama. Ini. Jadi ada satu apa namanya ini, mohon maaf ya, jadi artinya ngaji yang sifatnya ini sebetulnya kalau bahasa ilmu hikam gitu ya, ada kitab ini adalah ilmu hikam yang tingkatannya dasar sebetulnya Pak, tapi kita koyak jero Ustadz ini jero dalam satu konteks keterangannya itu loh lah. Iya padahal kalau penjenengan tahu orang yang ahli ilmu hikam ini tingkat dasar saja sebetulnya. Karenanya sudah monggo penjenengan semuanya yang suka dengan taklim. Jadi menjadi orang yang alim wal alama. Jadi ono pengetahuannya beda. Tadi sholat 2 rakaat, semuanya 2 rakaat. Capeknya juga sama kok. Tapi jangan dikira kemudian pahalanya sama. Yang memiliki ilmu tentu pahalanya lebih besar daripada yang tidak. Demikian halnya penjenengan bekerja juga kayak begitu. Profesional. Sekolahnya tinggi. Alim. Pengetahuannya luar biasa. Ya berbeda gajinya antara satu dengan yang lain. Kuli batu, satunya batu kali diangkat ke atas truk, tapi satunya adalah batu ginjal. Ya beda. Jadi pada profesi ini
Sing diangkat satu kali berat. Gajene paling mek 300. Nah, iki pengetahuannya luar biasa, sekolah, screeningnya luar biasa, interviewnya juga berbelit dulu waktu sekolah. Wah, lulus. Makanya kemudian yang diangkat bukan batu kali, tapi batu ginjal. Nah, mek 2 jam saja nilainya besar. Ya sama semuanya. Makanya bener tingkatan orang yang terkenal ini nanti orang yang beriman yang terkenal di langit dan di bumi. Maka kemudian di sini adalah termasuk diantaranya orang yang aliman. Ini masih nomor 4. Selanjutnya wala yakunu aliman, uang ini juga ini terus meningkat. Orang ini tidak dikatakan orang aliman, ya, hatta yakunu bil ilmi amilan, sehingga dia itu dengan ilmunya itu bisa mengamalkan, gitu loh. Jadi punya ilmu jangan dipendam sendiri, tapi kalau punya ilmu diamalkan. Karena al ilmu bila amalin, ada ilmu tapi tanpa diamalkan itu adalah kasyajaru bila samarin, seperti halnya pohon yang tidak berbuah. Ya, jadi mari ilmu apapun yang penjenengan miliki, walau wahidan, walau harfan wahidan, walaupun satu huruf, jenengan amalkan. Minimal nanggone keluarga. Kemudian kalau bisa nanti ditularkan ke masyarakat. Masyarakat untuk bangsa dan negara. Enak hidup seperti kayak begitu. Nah, jadi ini yang disebut dengan bil ilmi amilan. Jadi dengan ilmunya amilan diamalkan. Jadi bukan hanya sekedar punya ilmu. Makanya kemudian kalau ada orang nambahi daripada bicara saya, itu ya sampai Anda hargai. Artinya itu adalah bentuk daripada pengamalan juga. Lanjut. Wala yakunu bil ilmi amilan, dan tidak dikatakan seorang abid itu nanti akan menjadi orang mukmin beneran yang dikenal di langit maupun di bumi. Orang yang berilmu dan juga sudah mengamalkan, loh kok masih kurang saja. Hatta yakunu zahidan, sehingga orang tersebut menjadi orang yang zuhud, gitu loh. Semari punya ilmu, semari mengamalkan ilmu, kemudian jadi zuhud. Zuhud itu artinya adalah tuzahidud dunia, tidak terlalu silau nengone dunia, gitu loh Pak. Karena dunia itu adalah fana. Kullu man 'alaiha fan, seluruh apa yang ada di muka bumi itu fan, rusak. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, hanya Allah dzul jalal yang maha agung yang kemudian kekal untuk selama-lamanya. Maka sandarannya orang zuhud itu sim penting hidup itu adalah sudah iso ibadah, tidak terlalu silau. Dunia ini adalah sebagai perantara saja. Tapi banyak orang yang tergelincir karena dunia. Sampun. Wala yakunu zahidan, dan seorang hamba juga tidak dikatakan sebagai orang yang zuhud. Kalau seandainya hatta yakunu warian, kalau dia masih tidak bisa warok. Jadi warok lebih ini lagi, gitu ya. Jadi artinya sudah wis pokok intinya concern nilai-nilai yang berhubungan dengan Gusti Allah terus. Karena makin lama makin tua, makin lama makin tua. Kalau makin lama makin tua berarti apa? Ya juga harus ini, harus siap-siap bahwasanya terminal yang terakhir adalah akhirat. Akhirat artinya akhir. Jadi kalau seandainya wis usia tua tapi material oriented, lah ini orang yang celaka sebetulnya. Alamatus saqawa indallah, alamat orang yang celaka di sisi Allah salah satunya adalah di situ adalah wan nadharu ila man fauqahu fid dunya. Kalau melihat dunia itu moto ijo terus, ngoten lho.
Wis tuwa. Pun saya selesaikan sak hadis ini biar ini. Wala yakunu wari'an, dan dia tidak dikatakan orang yang warok hatta yakuna mutawaddi'an, sehingga yang bersangkutan itu bisa andap asor. Tawadhu itu orang yang kemudian menganggap semuanya itu apa ya? No? Ya, bukan merendahkan diri, tapi ibaratnya tawadhu selalu menghormati kepada siapa saja, kepada Allah berdoa juga tawadhu, sambil nangis-nangis itu namanya juga tawadhu. Sampai di situ. Tapi kita itu senantiasa sombongannya ada, akhirnya tawadhunya kurang. Maka kalau sampean kabeh manusia biasa yang punya salah. Dengan kalimat lain kadang-kadang sombong. Ya sudah, orang tawadhu tingkatannya luar biasa, di atas warok. Kalau orang tawadhu beneran, pasti dia sudah melampaui zuhud dan warok. Tapi kita masih belum bisa. Kadangkala kita disenggol sedikit gitu aja, kesetrum bisa kayak gitu. Ngaten lho nggih. Nanggone kene wong api-api, makanya tadi ada yang protes. Kemudian yang kesembilan, wala yakunu mutawaddi'an, tingkatno terus iki, tingkatan bersama Rasulullah. Kalau kita itu kepingin menjadi orang-orang yang betul-betul nanti dekat dengan Allah dan juga dikenal di langit dan bumi sebagai orang-orang yang beriman beneran. Tidak dikatakan tawadhu hatta yakuna arifan binafsi, kalau dia tidak tahu dan mengerti tentang dirinya sendiri. Jadi kok apa maksudnya ngerti tentang dirinya sendiri? Sebetulnya orang yang mengerti dirinya sendiri akan mengerti tentang siapa? Tuhannya. Man arafa nafsahu, siapa seseorang yang mengerti dirinya, faqad arafa rabbahu, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ya, kira-kira kalau sampai kabeh wis ngerti awak dhewe iki sapa sih sajane kayak gitu. Nah, banyak loh sebetulnya ya gak ngerti. Saya sendiri aja itu kadang-kadang ya juga bertanya, apa sebetulnya awak dhewe gitu. Enggak ada apa-apanya gitu loh. Tapi kalau kita itu betul-betul mengerti tentang diri kita, banyak kekurangannya, dan kemudian kekurangan itu kita tempel dan lain sebagainya, baru itu kita bisa mengenal Tuhan kita. Akhirnya kemudian istiqomah ibadah. Makanya orang yang mengenal dirinya, tuba liman syaghala aibuhu, terutama mengenal tentang kekurangan-kekurangannya, itu adalah sebetulnya melebihi dari tawadhu itu sendiri. Pasti bisa tawadhu nanti kalau kita bisa mengkoreksi diri awak dewe gitu. Dan juga dekat dengan Allah karena mengenal Tuhan. Itu hadis Rasulullah. Napa wau hadise? Man arafa nafsahu, sapane wong sing ngerti tentang awak dheweke, faqad arafa rabbahu, maka dia akan kenal terhadap pangerane. Ngoten lho. Sebelum terakhir, wala yakunu arifan, dan seseorang tidak dikatakan orang yang kemudian arifan binafsihi, mengenal terhadap dirinya, hatta yakuna akilan fil kalam, sehingga dia punya akilan, betul-betul berakal fil kalam, atau berpikir ya, yang pasnya begitu di dalam berbicara. Sadurunge ngomong dipikir dhisik. Ternyata itu tingkatan yang tinggi. Karena orang yang gedabrus, kemarin sudah saya sampaikan, termasuk kategori orang yang hatinya mati. Orang yang hatinya mati ada 4. Apa tadi kemarinnya? 1, kasratul kalam. Orang yang banyak bicara, yang nggak bermanfaat loh ya. Yaitu jelas ngomongnya tidak berdasarkan pikiran yang jernih. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi, nomor 10 sudah. Yang kedua adalah kasratul dohik, orang yang banyak bercanda, yang sampai ketawanya
terbahak-bahak, itu hatinya mati, kata Rasulullah. Yang ketiga, kasratul ta'am, orang yang banyak makan. Waktu zaman Rasulullah, orang yang banyak makan itu disebut dengan Abu Ta'am. Maksudnya makan tidak dilarang, malah diperintah dalam Al-Quran. Kulu, makanlah, wasrobu, dan minum. Tapi wala tusrifu, ojo berlebih-lebihan. Sing hatinya mati, sing berlebihan. Wis mari sarapan. Terus kemudian anak koncoin nawari, ayo tak traktir, melok maneh. Terus kemarin oleh rong jam ditawari maneh, yo melok meneh. Nanggone kene gak ono kira-kira ya. Wonten ta? Ya, gak teko wonge ngono lho. Enggak ada. Hatinya mati. Yang keempat adalah kasratun naum, orang yang banyak tidur. Jadi orang banyak tidur itu jauh dengan apa keberuntungan gitu loh. Enggak kerja, terus tidur aja. Bahkan juga kalau seandainya salafus soleh ya, itu kalau malam harinya itu lebih sedikit. Artinya adalah lebih banyak untuk tahajud, untuk qiyamul lail, berzikir kepada, komunikasi kepada Allah. Nah, kalau sampai kabehan tingkatane apa namanya orang-orang yang ya subuh, yang penting subuh. Jadi kalau bisa sholat subuh jadi ini kayak sholat semalam suntuk, ya sudah, tidak apa-apa, daripada kita istiqomah sholat tahajud tapi gak sholat subuh. Ya wis, kan kita itu orang Jawa itu kan pokoknya sing penting selamat. Baik, alhamdulillah sudah tolok ya, sudah isyraq. Karenanya tingkatan-tingkatan ini tadi kita dengarkan dengan baik, bahwa ternyata hidup itu tidak sesederhana yang kemudian kita bayangkan. Pokoknya urip, ngelundung, wae mati ya mati, gak gitu. Tapi kehidupan yang akan datang dalam hari ini menuju kita ke akhirat itu sangunya wallahu khabirun bima ta'malun. Allah itu mengenal dan mengetahui amalia kita ini ya wis nonggone donya iki. Jadi wis gak usah tek wasiat-wasiat, ini mobilku sing Fortuner iki engko nek aku mati engko kek nang nggone masjid lho, kayak begitu itu sik kategori wong sing medhit gitu loh. Apa ya saiki kek nopo ngono lho, maksudnya kayak begitu kata lho. Apa hati kemudian sik engko ngono barang kayak gitu, itu sudah. Ini sekedar ini saja, wallahu a'lam bishawab. Menunggu datangnya salat isyraq, ada yang ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ada materialistis dan sebagainya, dari masalah wasiat, soal wasiat, terus cara masalah masjid, begitu contoh. Jadi kan kaitannya dengan judul. Nah, apakah jawabannya judul harus dilakukan menjaga niat, jariah dan dunia yang hidup yang sama kita manusia untuk jadi kebutuhan makan dan sebagainya. Padahal salah satu sisi kalau mungkin ceritanya Imam Ghazali itu kan ahli tasawuf, iya. Tapi beliau itu juga mungkin arah kepada semuanya juga mungkin, tapi beliau juga orang yang luar biasa kaya. Jadi kan gimana kita menjaganya dan mengimplementasikan? Apakah kalau kita menuju ya sudah kita jariah atau Islam ke Muslim menggunakan juga bagaimana ini sudah kita kan bahasa kalau itu semakin akhir zaman
itu tantangan kita semakin berat. Memperoleh tingkatan zuhud yang sebenar-benarnya itu ya 1001. Tapi kita itu wis jadi orang yang soleh aja sudah cukup. Dalam satu masalah hal yang berhubungan dengan penyenangan menyinggung Imam Al-Ghazali, kemudian soge kok dikatakan zuhud dan lain sebagainya. Ya tidak ada korelasinya, bukan berarti orang itu kemudian tidak makan, tidak butuh terhadap sandang dan papan gitu, tidak. Tetapi lebih bermakna hati ini condongnya itu adalah kepada Allah. Sehingga kemudian itu semuanya adalah titipannya Allah. Bahkan Imam Al-Ghazali itu pernah diimpikan mimpi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya wahai Imam Al-Ghazali, ditanya sama Allah, apa yang kau berikan kepada aku? Saya akan menjalankan seluruh daripada syariat ya Allah. Ya, tidak. Kau berada di muka bumi masih ada sifatmu yang kemudian ria, gitulah. Kemudian Allah tanya lagi, wahai Imam Al-Ghazali, amalan apa yang kau bawa sehingga nanti kamu bisa masuk surga? Dijawab sama Imam Al-Ghazali, saya itu karangan buku saya banyak. Saya mengarang kitab Ihya Ulumuddin, saya mengarang kitab Bidayatul Hidayah, saya mengarang kitab Al-Mizan Al-Amal, dan ratusan daripada karya Imam Al-Ghazali. Bukan itu. Dia Imam Al-Ghazali kan bangga bahwasanya semua karangan dan juga karyanya dibaca orang seluruh dunia kan bermanfaat ya. Tapi di situ masih tingkatannya zuhudnya belum ada di situ. Ini bisa dijadikan satu apa namanya? Oh ternyata di situ nanti. Jadi begini. Itu masih ada kalimat tetap mendapatkan satu pahala tapi tidak yang terutama untuk bisa memperoleh surganya Allah SWT. Kemudian yang ketiga, mohon maaf, Allah sampaikan bahwa engkau umpamanya meninggal sekarang, wahai Imam Al-Ghazali, begitu kalau seandainya masuk surga, tidak disebabkan karena itu semuanya, tapi disebabkan karena di dalam amal perbuatanmu ada satu yang sepele sebetulnya, tapi engkau betul-betul zuhud, betul ikhlas. Apa itu? Adalah tatkala engkau mengarang, menulis buku, lantas kemudian ada lalat yang hinggap di atas penamu, lantas engkau berhenti dan lalat itu menghisap tintamu sampai habis, lantas tinta itu lantas lalat itu terbang dengan senang, kenyang, kemudian engkau meneruskan sampai akhir hayatmu, kau tidak pernah ingat akan itu. Itulah yang menyebabkan. Makanya kemudian akhirnya kalau kita itu ingin sampai ke tingkatan itu, zuhud, warok dan lain sebagainya, paling tidak ya seperti kayak begitu tadi. Apa yang kita tampilkan itu jangan sekali-kali karena ria'an nas, karena ingin dipuji manusia, tapi ingin semata semuanya limardhatillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa nggak sampai ke situ? Angel ya? Nah, saya juga angel. Umar ibnu Khattab aja tidak karena dia itu karena sahabatnya Rasulullah, tidak, tapi karena kalau disebut di dalam kitab Usfuriyah kalangan Imam Muhammad ibnu Abu Bakar, kitab Usfuriyah pernah dengar ya? Bab yang pertama coba jenengan lihat di sana. Umar ibnu Khattab masuk surga itu, pertanyaan hampir mirip seperti Imam Al-Ghazali tadi. Tapi ini sudah betul-betul meninggal kalau Umar ibnu Khattab. Lantas satu hari setelah itu diimpikan oleh seluruh al-alim wal-alama sahabat, mimpinya sama coba. Orang yang pinter-pinter semuanya. Dalam satu kondisi dialognya itu, Umar ibnu Khattab ternyata yang pertama dan utama yang bisa memasukkan beliau ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam cerita ini adalah karena membebaskan burung emprit sing disiksa sama anak kecil. Kemudian kasihan Umar, lantas dibujuk, gak dikasihkan, dibeli gak dikasihkan, dibeli mahal baru dikasihkan, lantas ikatannya dilepas sama Umar, kemudian diterbangkan kembali.
Dan itu sampai akhir hayat Umar tidak ingat dibanding dengan amalan yang lain gitu loh. Jadi kalau seandainya bagaimana caranya itu tadi, ya sampai kita itu menuju ke sana berusaha. Ya termasuk diantaranya yang memulai dari kita itu melakukan aktivitas ibadah semata karena Gusti Allah itu ikhlas. Jadi kita itu kadang gampang mengucapkan ikhlas. Rasulullah jalur enggan menjawab ikhlas. Saat Rasulullah ditanya sama sahabat, "Wahai Rasul, ikhlas niku napa?" Loh, Rasulullah setakon nanggone malaikat Jibril. Malaikat Jibril, "Ikhlas niku napa?" Loh, malaikat Jibril gak gelem jawab nanggone Nabi. Malaikat Jibril masih tanya, ini di dalam satu hadis. "Ya Allah, ikhlas itu apa?" Kalau ditanya sama Muhammad, "Ya Allah." Kemudian dijawab sama Allah, "Ikhlas itu rahasia dari rahasiaku yang aku berikan kepada hatinya hamba-hambaku yang bersito." Nah, ini jelas tingkatan zuhud di sini. Tapi di sini sekarang ini banyak organisasi yang kemudian terus mengasah mental spiritual daripada kolab untuk kebersihan. Ya, sampai pada tingkatan torekot, barang kayak gitu itu loh Pak. Nggih. Jadi kalau kita ingin caranya sampai seperti itu, ya sampai melok organisasi. Tapi kayak begitu ya kadang-kadang saya mohon maaf. Jarene organisasinya semacam kayak gitu. Tapi kadang-kadang nih ono duit ya sik motone loh, mohon maaf saya artinya ya boleh-boleh saja. Tapi kalau penjelasan saya bisa dimengerti ya Pak ya. Ya insya Allah seperti itu. Jadi kalau mungkin kita dengan tadi masalah bisa disebutkan bahwa Imam Ghazali itu amalannya kita bicara Imam Ghazali memberikan hikmat soal sekolah. Yang kedua, Sayyidina Umar tentang apa? Jadi saya ingat ada cerita tentang seorang perempuan yang mungkin memberikan air bagi seorang anjing, seekor anjing sih. Iya. Nah ini kok ada kemiripan ya bahwa untuk amal yang paling mulia itu lebih adalah di level memberikan kehidupan bagi makhluknya. Karena mungkin nilai kemanfaatannya memberikan nafas seperti kehidupan itu dan burung, udara itu. Maka yang sekarang ini banyak terjadi yang tadi kita sampaikan sholawat bersamaan, organisasi dan sebagainya. Sekarang ini negara kita itu bukan musuh besar, tapi korupsi, perusahaan alam dan sebagainya tetap tinggi. Perusahaan Sumatera dan sebagainya. Dan dengan ada saya ulangi ada pemahaman tentang syariah tentang roh. Jadi uang yang tidak benar itu bisa kita harapkan ibadah. Sehingga mungkin itu yang menjadi negeri ini beramai-ramai terus beramai-ramai terus ibadah sehingga soalnya itu halal atau apa. Itu sehingga negeri ini ya benar-benar masih terus gitu. Jadi kira-kira apa yang utama gitu kan? Tidak ini kan sangat apa ya? Tadi batasannya masalah liar. Jadi kalau kita dulu ada tidak boleh pisah, tidak boleh dulu mendekatkan dari kalau itu tidak berangkat dari tidak berarti tidak makan. Tapi yang berangkat dari sini loh, yang sangat ini jadi apakah benar bahwa ibadah yang utama pemberian kehidupan bagi makhluk Allah atau adalah yang kedua adalah tindakan syariah dan sebagainya. Ya, sebagai tambahan saya terima, tapi paling tidak kita semuanya itu menghargai daripada yang paling penting itu adalah husnudzon saja. Menghargai setiap daripada apa yang kemudian menjadi sebuah amalan dan istiqomahnya setiap manusia. Karena apa wasit ataupun juri yang paling utama itu adalah Gusti Allah, dan yang tahu adalah Gusti Allah semuanya. Karenanya yang penting kita adalah husnudzon. Dalam kapasitas tingkatan seseorang itu apa dikatakan orang yang zuhud dan lain sebagainya, maka itu pun ya juga Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tentang kita semuanya itu kan hanya saling menilai saja. Yang jelas bahwasanya
kita memiliki ilmu. Ilmunya adalah, hai orang-orang yang beriman, surat Al-Baqarah 264. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan engkau batalkan, jangan engkau musnahkan amalia sedekah kalian semuanya bil manni wal adza, dengan banyak diingat-ingat. Loh, banyak diingat-ingat aja sudah hilang nilai pahala. Aslinya sampai di situ. Kalau kita berbicara masalah hal yang berhubungan sampai satu yang dikatakan tadi, memberi minum terhadap anjing itu tadi, seorang perempuan yang bisa menyebabkan amaliannya diterima itu loh, yang kemudian, tapi yang bersangkutan pun sehabis itu dapat hidayah. Artinya, tapi yang paling utama dalam satu konteks itu hampir mirip dengan Imam Al-Ghazali tadi. Jangan engkau musnahkan dengan banyak diingat-ingat, wal adza, dan menyakiti daripada orang yang dikasih. Contohnya sama Al-Quran jelas, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, sebagaimana orang yang menafkahkan hartanya tapi ingin dipuji sama manusia. Terus konteksnya pokoknya istilahnya ridho. Kalau ikhlas, ridho, semuanya itu akan berjalan sebagaimana mestinya. Terus kayak begitu, profesi apapun, disiplin ilmu apapun, seseorang itu akan mencapai satu tingkatan yang paling tinggi, maka di sana kuncinya adalah ridho, ikhlas. Saya kira kita untuk memperoleh menuju ke sana punya jalan masing-masing. Banyak cara menuju atau jalan menuju surga. Pokoknya kita saling untuk melempar kesalahan saja, melempar kebaikan saja gitu loh. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut besok diskusinya lagi nggih. Soalnya sudah persis kita boleh untuk sholat isyraq. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad an takfina syarra ma nakhafu wa nahdhar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli wizrin ghufra wa likulli usrin yusra wa likulli dhikin makhraja wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa likulli hajatin qadha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa karim. Allahumma rzuqna fahaman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yasma wa min nafsin la tasba wa min ilmin la yunfa wa min haula'il arba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.